dokter Afandi spesialis kulit. Terus karena dokter Afandi wawasannya luas ya, ini mau dikemanakan kalau kulit itu, makanya beliau selalu itu mana yang dibutuhkan masyarakat itu. Akhirnya dia mendalami kosmetik. Dokter Afandi satu persatu pasiennya dengan obat-obat krim-krim yang diciptakan oleh dokter Afandi. Dulu kan itu kan tempatnya masih praktek pribadi ya, tempatnya di waktu itu di Jalan S. Parman nomor 16A. Karena di situ terlalu penuh, parkir penuh, akhirnya kita cari tempat yang luas. Dapat tempat di Jalan Kiai Saleh nomor 9. Di situ kita bikin klinik yang representatif lah, ruangannya lebih besar, tempat apotek juga ada, kita dirikan apotek di situ. Karena pasien terlalu banyak ya, sehari itu kira-kira 300 dari seluruh Indonesia itu. Makanya kita, dokter Afandi meriksanya tidak satu persatu. Kalau satu persatu bisa 3 hari baru selesai. Tiap periksa dipanggil pasien masuk tuh 25 orang, makanya kayak kuliah kalau ini. 25 orang satu persatu, karena tidak perlu tindakan yang itu. Dokter Afandi ya, kalau saya lihat ya sejak mahasiswa ya, dokter Afandi itu orangnya ulet, keras, pengen maju gitu. Setelah jadi dokter dia apa aja lah dipelajari, tapi yang dia cocok itu kok di kulit. Sebelum itu kalau ngobati orang, sebelum kan dari dokter umum dulu, tiap hari pasien datang itu kan orang sakit ya, kasihan gitu kan. Orang sakit kasihan, kadang-kadang orang nggak punya. Kalau gitu kita dapat sampel, masih dokter boleh dispensing ya namanya, boleh dispensing, boleh ngasih obat sama pasien. Saya ngumpulin obat dari sampel-sampel itu, mana yang tidak bisa beli obat saya kasih obatnya. Ini Pak obatnya, ini sudah enggak usah bayar, saya bilang gitu. Ya itu karena pasien banyak dari seluruh Indonesia, makanya kita berusaha membuat klinik. Kalau klinik kan boleh membuka cabang di mana-mana gitu. Kita berusaha melayani dengan hati. Saya tanamkan kepada anak-anak, dokter-dokter, suster-suster, pokoknya harus melayani dengan baik, dengan hati. Dokter Afandi dulu bersama saya, dokter Afandi bikin resep, saya yang ngasihkan obatnya, yang bikin obatnya. Ada salah satu apoteker yang kita ambil. Soalnya zaman dulu dokter masih boleh memberi obat. Kalau sekarang setelah kita estafetkan kepada anak-anak dan ada pembagian tugas, kebetulan anak saya dokter semua, dokter Diana, dokter Yeti, bagian medis, dokter Hengki bagian manajemen. Jadi sepertinya kerjaan saya alihkan ke dokter Hengki, kerjaan dokter Afandi dialihkan ke dokter Diana sama dokter Yeti. Sekarang pelayanan lebih baik dengan adanya alat-alat yang modern dan tambahan ilmu-ilmu kulit yang baru. Sekarang puas setelah dipegang anak-anak ya, terutama dokter Hengki yang sekarang gantiin saya, bisa ilmunya bisa lebih pandai, lebih itu daripada ibu. Dan saya tanamkan pada anak-anak untuk memanage itu dengan hati, memanage orang juga dengan hati. Jadi jangan sampai jumawa bos, jangan gitu. Melayani pasien juga dengan baik, itulah semua dengan hati ya. Ada perubahan besar sepanjang sejarah klinik estetika. Mengenai perubahan besarnya itu tunggu saja nanti tanggal 24 Maret 2020.